Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan P3K tahap 1 dan P3K tahap 2 di tahun 2024. Saya mencari informasi yang beragam, kemudian saya melihat video-video dari channel-channel lain. Itu penjelasannya saya rasa panjang ya. Jadi kali ini kita akan rangkum pembahasan apa sih perbedaan antara P3K tahap 1 dan P3K tahap 2. Langsung saja rekan-rekan sekalian, silahkan dilihat layarnya. Di sini sudah ada judul ya, bahas perbedaan P3K tahap 1 dan tahap 2. Mari kita mulai rekan-rekan sekalian. Nah, kita ke P3K tahap 1 terlebih dahulu. Jadi kita bicara tentang peruntukan ya. Nah, ini nanti akan berdampak ke perbedaan antara P3K tahap 2 dan tahap 1. Nah, kita lihat P3K tahap 1 peruntukannya yang pertama prioritas ya, pelamar prioritas guru. Ini kalau tidak salah yang P1 di tahun 2023 atau P1 yang kemarin, tapi dia tidak lulus ya, seperti itu. Artinya dia P1 tapi TL, rekan-rekan sekalian. Kemudian yang kedua, peruntukannya untuk X tenaga honorer kategori 2 atau X THK 2, rekan-rekan. Ini untuk tahap 1. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini yang banyak nih rekan-rekan, tenaga non ASN yang sudah terdata dalam pangkalan database BKN. Ini kalau tidak salah ada 2 kali pendataan ya, di tahun 2022 dan 2023, dan kalau tidak salah ada juga yang terbaru kemarin. Jadi ada 3 kali atau 2 kali pendataan di BKN. Nah, ketiga pelamar ini, ketiga formasi ini harus mengecek ya, kalau kami di Kementerian Agama dia harus mengecek PPDM atau Portal Pemutakhiran Data Mandiri. Ini untuk 3 pelamar ini rekan-rekan sekalian. Ini untuk kami di Kementerian Agama. Kurang tahu untuk kementerian yang lain ya, rekan-rekan. Nah, jadi jika dia sudah mengisi atau sudah mengecek di PPDM, dia akan mendapatkan kartu yang seperti ini. Nah, rekan-rekan. Jadi di sini sudah memuat nik, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, kualifikasi pendidikan, kemudian jenis jabatan formasinya, kemudian penempatannya, dan di sini sudah ada keterangan terdaftar di tahap keberapa. Nah, ini rekan-rekan sekalian. Jadi intinya pelamar P1 ini wajib mengikuti hasil dari PPDM ya. Nah, ini sudah tahu semua ini. Jadi ini sekilas saja untuk tahap 1 ya rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian sistem kelulusan untuk tahap 1. Nah, tahap 1 ini punya keistimewaan rekan-rekan sekalian, karena PPK tahap 1 ini bisa kita kita samakan dengan P3K tahun 2023 jalur khusus rekan-rekan sekalian, yang mana formasinya itu dikhususkan bagi pelamar itu sendiri. Contoh misalkan dalam satu satker dia pada PDM atau pada database BKN ada 2 formasi. Nah, di dalam situ ada 2 orang tenaga teknis yang memang ada formasinya di PPDM tadi atau formasi dari kementerian, khususnya kami Kementerian Agama. Nah, jadi dia bisa melamar di situ dan khusus formasi itu untuk dia sendiri, tidak boleh yang lain rekan-rekan sekalian. Nah, namun jika ada kasus seperti ini, nah misalkan dalam satu satker itu ada 3 tenaga teknis. Nah, kemudian pada saat keluar formasi itu hanya ada 2 rekan-rekan sekalian, maka di sini akan terjadi persaingan. Nah, jadi persaingannya di satker masing-masing rekan-rekan sekalian. Jadi contoh misalnya di satker itu ada 2 nih tenaga teknis. Ternyata pada saat surat formasi keluar dari Kementerian Agama tersedia cuma 1 orang. Itu akan ada persaingan, tapi ini jarang saya temukan ya. Nah, kemudian
Bagaimana sistem lulusnya? Nah, maka yang paling the best ya, yang paling the best itu akan lulus ya, nilai tertinggi yang akan lulus. Dimana jika dia nilai tertinggi auto lulus dan akan mendapatkan NIP di tahun 2025 mendatang dengan syarat, nah seperti yang sudah kita lihat tadi di prioritas, jika dia prioritasnya paling tinggi meskipun dia nilainya rendah, maka dia akan lulus rekan-rekan sekalian. Tapi jika dia nilainya tinggi tapi prioritasnya rendah, maka kalah dengan prioritas yang lebih tinggi. Jadi gini sistemnya rekan-rekan sekalian. Pada saat persaingan, jika dia nilai tertinggi atau menang prioritas, meskipun nilai rendah tapi tinggi prioritas, dia akan lulus. Nah, berbeda jika kalah nilai atau nilai tinggi tapi kalah prioritas, maka dia akan diusulkan untuk menjadi PPK paruh waktu karena sudah memenuhi prosedur. Dia lulus administrasi, dia ikut uji kompetensi, tapi pada saat pengumuman kelulusan, yang di sini kasusnya rekan-rekan, pada saat pengumuman kelulusan dia kalah prioritas, maka akan diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kita lihat lagi rekan-rekan, prioritas yang paling tinggi tadi yang mana? Nah, di sini. Nih, semisal dia non ASN yang terdata di BKN. Nilainya misalkan 500 ya, 500. Nah, kemudian ex tenaga honorer K2 itu nilainya 400. Mereka melamar di formasi yang sama, di satker yang sama. Yang mana yang lulus? Yang ini. Ya. Karena apa? Karena dia tinggi prioritasnya daripada yang ini. Kemudian nasib yang ini bagaimana? Nasib yang tenaga non ASN yang terdata tapi nilainya tinggi, maka tadi dia diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu rekan-rekan sekalian. Ya, paham ya sampai di sini ya. Nah, kemudian kita masuk ke P3K tahap kedua. Nah, ini perbedaannya ini mendasar sekali sebenarnya rekan-rekan. Nah, untuk P3K tahap 2 itu peruntukannya untuk guru atau teknis yang sudah bekerja di bawah kementerian. Kami Kementerian Agama selama 2 tahun berturut-turut dan dia non ASN ya rekan-rekan sekalian. Artinya di sini sudah ada harus SK yang menyatakan dia bekerja di bawah naungan Kementerian Agama 2 tahun berturut-turut. Jadi ini penting nih SK ya. Lalu siapa yang bisa? Berarti ini kawan-kawan kita yang di swasta maupun yang di negeri yang tidak terdata di BKN, dia bisa ikut rekan-rekan sekalian. Kemudian yang kedua, lulusan prajabatan guru. Nah, jadi ada adik-adik kita yang kuliah ya, setelah itu dia mengambil kuliah prajabatan ini, dia bisa mendaftar di sini. P3K tahap 2. Meskipun tidak ada pengalaman di bawah Kemenak selama 2 tahun, tapi dia punya sertifikat PPG, tapi dengan jalur prajabatan dia bisa mendaftar PPK tahap kedua. Nah, jadi rekan-rekan yang aktif sebagai tenaga non ASN di madrasah namun tidak terdata di BKN, atau yang aktif sebagai tenaga non ASN di madrasah swasta, ini bisa mendaftar tahun ini rekan-rekan sekalian. Nah, jadi rekan-rekan yang di swasta jangan khawatir nih, tahun ini ternyata bisa mendaftar. Namun rekan-rekan sekalian, karena di tahap kedua ini kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan pelamar jalur umum ya, jalur umum. Jadi maka akan ada persaingan rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang terakhir tadi fresh graduate prajabatan lulusan kuliah yang mengambil kuliah PPG prajabatan. Ini orang-orang yang diprioritaskan untuk masuk di tahap kedua rekan-rekan. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tahap 2 merupakan sistem persaingan. Nah, jadi kepada rekan-rekan
Yang sudah mendaftar harus mulai belajar, rekan-rekan sekalian. Yang sudah bisa mendaftar harus sudah mulai belajar. Untuk program-program pembelajaran itu banyak di YouTube maupun di channel-channel atau platform-platform yang lain. Jadi silahkan untuk mulai belajar. Kalau di channel ini itu sudah saya sematkan link di atas, ya, dia ada link di atas itu playlist untuk belajar soal-soal P3K tahun 2024. Oke ya, jelas sampai di sini rekan-rekan ya. Lanjut. Nah, pelamar tahap 2 itu bisa kita kategorikan sebagai pelamar umum yang formasinya bisa dilamar oleh siapapun asal memenuhi syarat. Artinya dia umum nih, tapi umum terbatas. Syaratnya ya tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, kemudian jika ada formasi yang diinginkan, silahkan mendaftar dan bersaing baik itu dengan pelamar lain atau pelamar dari Satker itu sendiri. Nah, bisa juga dari situ. Jadi misalkan dari satu madrasah ada satu formasi teknis misalkan ya rekan-rekan sekalian. Nah, ternyata di Satker itu ada satu orang yang tidak terdata di BKN ya. Dia tenaga teknis tidak terdata di BKN. Maka Bapak, Ibu atau rekan-rekan yang mendaftar di Satker dia akan bersaing dengan orang yang ada di Satker itu sendiri. Nah, jadi ini intinya umum ya, tapi terbatas dengan syarat-syarat yang sudah saya jelaskan tadi. The best will be the winner ya. Jadi yang terbaik dia yang akan menang. Nah, ini berdasarkan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Republik Indonesia nomor 247 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun anggaran 2024. Terdapat dua tahapan pada seleksi atau tes P3K 2024. Tahapan seleksi administrasi dan tahapan kedua adalah seleksi kompetensi. Nah, itu rekan-rekan sekalian yang dijabarkan untuk PPK tahap kedua. Sebenarnya sama saja sih dengan PPK tahap 1, cuma kalau PPK tahap 1 kan ada sedikit jalur khusus ya. Jadi dia tidak bersaing kecuali dengan kasus yang sudah saya jabarkan tadi. Nah, kemudian berdasarkan keputusan menteri tadi, rekan-rekan yang mendaftar P3K tahap 2 tetap sama untuk ujiannya. Jadi ada teknis, ada manajerial, ada sosiokultural, dan ada wawancara. Nah, biasanya rekan-rekan itu akan ada uji kompetensi tambahan atau UKT yang bertema moderasi beragama. Jadi siap-siap saja rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian di sini ada cuplikan tentang podcast ya mengenai nasib dari rekan-rekan kita yang ternyata pada tahap 1 itu tidak lulus administrasi. Jadi pada menit ke 8.45 kalau tidak salah itu ada keterangan mengenai nasib dari rekan-rekan kita yang tidak lulus administrasi di tahap 1. Kita coba dengarkan ya rekan-rekan sekalian podcastnya. Ya artinya kita bisa menyimpulkan itu menjadi persoalan lainnya ya. Kenapa jumlah yang pendaftar sampai hari kemarin itu masih sangat sedikit rendah. ya. Lebih kurang seperti itu. Mungkin terlalu banyak kekhawatiran gitu ya Pak ya. Karena takutnya persiapan ujian tapi administrasinya nggak lulus gitu. Oh iya, itu sangat menentukan soalnya. Jika gagal secara administrasi, berarti mereka ini selesai nih. Iya, nggak bisa ujian ya Pak ya. Nggak bisa ujian. Di Kemenpan 347 ketika dia akan ditempatkan, pernah dengar juga nih ya, form P3K paruh waktu misalnya. Yeah. Nah, itu kan memang diarahkan akan menjadi P3K paruh waktu akan dipertimbangkan ketika dia sudah melalui seluruh tahapan seleksi. Okay. Artinya seleksi administrasi memang harus lulus. Nah, ketika dia tidak lolos, nggak termasuk yang pasal yang kami sampaikan tadi, dia akan dipertimbangkan. Dia akan dipertimbangkan jika dia seleksi administrasi lolos, kompetensi dia ikut, dia mungkin tidak mendapatkan formasi tempat, ya, dia akan dipertimbangkan menjadi P3K. Ya. Oke, nah sejauh ini kan sudah disosialisasi. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat ya rekan-rekan sekalian apa yang saya sampaikan.
dan semoga tidak ada lagi kebingungan apakah tahap 1 tidak lulus bisa ke tahap 2. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama podcastnya dan itu keterangannya. Bagi rekan-rekan yang sudah uji kompetensi untuk P3K tahun 2024, saya ucapkan selamat. Kemarin saya juga melihat live score-nya, rekan-rekan saya ternyata nilainya sangat tinggi-tinggi sekali. Artinya meskipun khusus untuk mereka dan hampir 100% bakal lulus, mereka tetap belajar. Artinya ada usaha. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang tahap 2, silahkan untuk sudah mulai belajar. Linknya sudah saya taruh di atas untuk video-video pembelajaran. Kemudian untuk rekan-rekan yang tahap 1, silahkan juga untuk belajar untuk uji kompetensi tambahan atau UKT biasanya disingkat. Nah, itu biasanya moderasi beragama. Linknya juga sudah saya sematkan di atas. Terima kasih sudah mengklik video ini, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Akhir kata, oh ya, sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Kemudian silahkan follow akun media sosial saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.